Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isak Madu, Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum saya warahmatullahi Isak Madu wabarakatuh. selaku moderator dari kelompok 1 Fisika Dasar kelas A ingin memulai presentasi kelompok mengenai pengukuran besaran satuan. Ya, ini perkenalkan pasukan dari kelompok 1 ada Mayang Gita Lestari dengan NIM 15065-2001 dan saya sendiri Sakaldo Rizky Bagas 15065-2002 dan Sabina Azara dengan NIM 15065-2005. Yang akan kita presentasikan pada hari ini yaitu pengukuran besaran satuan. Ya, silakan dimulai. Yang pertama. Pengukuran besaran satuan. Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur dalam fisika. Besaran tersebut hanya dapat dimengerti dengan menggunakan bahasa matematik atau dapat diuraikan dengan bahasa sederhana, tetapi selalu terkait dengan pengukuran secara langsung maupun tidak langsung. Semua besaran fisika harus dapat diukur atau dikuantifikasikan dalam angka-angka. Sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka bukanlah besaran fisika dan tidak akan dapat diukur. Besaran fisika. Besaran fisika adalah sifat benda atau gejala alam yang dapat diukur: panjang, massa, lama waktu pertandingan bola, suhu udara, kekerasan benda, kecepatan mobil, terang cahaya, energi yang tersimpan dalam bensin, arus listrik yang mengalir dalam kabel, tegangan listrik PLN, daya listrik, lampu ruangan, dan massa jenis air adalah contoh sifat-sifat benda yang dapat diukur. Contoh dari besaran fisika. Besaran massa jenis dapat diperoleh dari besaran massa volume. Massa jenis adalah hasil bagi massa dengan volume. Besaran gaya dapat diperoleh dari besaran massa dan percepatan, di mana gaya adalah hasil perkalian massa dan percepatan. Semua besaran fisika dapat dinyatakan dalam beberapa satuan-satuan pokok. Sebagai contoh, kelajuan dinyatakan dalam satuan panjang dan satuan waktu, misalnya meter per sekon atau mil per jam. Pemilihan satuan standar untuk besaran-besaran pokok ini menghasilkan suatu sistem satuan. Sistem satuan yang digunakan secara universal dalam masyarakat ilmiah adalah sistem internasional SI. Satuan standar untuk panjang meter semula dinyatakan oleh jarak antara dua goresan yang dibuat pada sebuah batang kayu yang terbuat dari campuran platinum iridium yang disimpan di internasional. Panjang ini dipilih agar jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara sepanjang meridian yang melalui Paris menjadi 10 juta meter. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isaac Aldo. Ya, 1 meter pada awalnya itu dipilih sedemikian rupa sehingga jarak dari Khatulistiwa ke Kutub Utara sepanjang meridian yang melalui kota Paris sama dengan 10⁻⁷ meter. Itu bisa dilihat pada gambar yang ada di slide ya. Lalu satuan standar untuk waktu adalah second atau biasa disingkat dengan S, yang pada awalnya didefinisikan berkenalan dengan rotasi bumi sebagai 1/16 kali 1/16 dikali lagi dengan 1/24 dari rata-rata lama matahari. Saat itu, 1 second didefinisikan berkaitan dengan frekuensi cahaya. Satuan untuk massa
itu standarnya adalah kilogram atau biasa disebut kg, yang sama dengan 1000 gram. Jadi 1 kilogram itu bisa disebutkan dengan 1000 gram atau sama. Didefinisikan sebagai massa suatu kilogram standar yang juga disimpan di Cephres. Berat suatu benda pada suatu titik tertentu di permukaan bumi juga sebanding dengan massanya. Ya, di sini akan ditampilkan tabel besaran pokok. Tabel besaran pokok tuh bisa dilihat pada tabel yang bisa ada di slide. Itu ada panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, intensitas cahaya, dan jumlah zat yang di masing-masing ada besaran satuan dan lambangnya. Nah, mengapa sih besaran pokok itu hanya 7? Itu karena penetapan ini didasarkan atas diskusi dan perdebatan yang lama antar ahli-ahli fisika terkenal dari seluruh dunia. Ya, bisa dilanjutkan dengan saudara Sabina. Di sini ada beberapa alasan penetapan besaran pokok. Yang pertama itu 7 besaran tersebut merupakan jumlah paling sedikit yang masih memungkinkan besaran-besaran lain dapat diturunkan. Jika kurang dari 7, maka ada besaran lain yang tidak dapat diperoleh dari besaran pokok. Yang kedua, 7 besaran dapat diukur dengan ketelitian sangat tinggi, karena besaran pokok akan menurunkan besaran lain, maka besaran-besaran tersebut harus dapat ditentukan dengan sangat teliti. Selanjutnya, lalu ada besaran massa, panjang, dan waktu telah memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika. Maka dalam penentuan besaran pokok ketiga, besaran tersebut dimasukkan. Semua besaran fisika selain 7 besaran pokok dinamakan besaran turunan. Semua besaran turunan merupakan kombinasi dari besaran-besaran pokok. Karena jumlah besaran fisika sangat banyak, maka boleh dikatakan bahwa hampir semua besaran fisika merupakan besaran turunan. Nah, contoh besaran turunan itu ada luas, itu kombinasi dua buah besaran panjang. Massa jenis itu kombinasi besaran pokok, massa, dan besaran turunan volume. Selanjutnya itu ada besaran vektor dan skalar. Fenomena fisika suatu sistem fisis atau sistem dengan objek fisis dapat dinyatakan dengan menampilkan dalam suatu besaran-besaran fisis beserta satuan yang mengikuti tentunya. Besaran-besaran dapat diklasifikasikan ke dalam besaran skalar atau vektor. Sebuah besaran fisis disebut skalar jika cukup dicirikan hanya dengan sebuah angka atau nilai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mayang. Contoh, massa, temperatur, muatan listrik, rapat massa, energi, dan juga tekanan. Kita dapat menyatakan bahwa sebuah benda mempunyai massa 10 kg. Angka 10 adalah nilai besaran massa, sedangkan kilogram adalah satuannya. Sebaliknya, sebuah vektor tidak cukup jika hanya dicirikan oleh nilainya saja, tetapi juga harus diberikan juga arah kemana besaran fisis tersebut menunjuk. Sebuah gerak suatu benda misalnya dapat diberikan baik secara skalar atau vektor. Contohnya,
Laju adalah besaran skalar, misalnya sebuah mobil bergerak dengan laju 100 km per jam yang menyatakan bahwa untuk 1 jam mobil dapat menempuh jarak 100 km. Kecepatan adalah sebuah vektor, misalnya kita dapat menyatakan bahwa sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 100 km per jam ke timur, yang juga memberi gambaran bahwa untuk 1 jam mobil dapat menempuh jarak 100 km, namun arahnya ditentukan ke timur. Besaran vektor. Besaran yang dicirikan oleh besar dan arah. Contoh besaran vektor di dalam fisika adalah kecepatan, percepatan, gaya, perpindahan, momentum, dan lain-lain. Untuk menyatakan arah vektor diperlukan sistem koordinat. Selanjutnya, besaran skalar. Besaran yang cukup dinyatakan oleh besaran saja. Besarannya dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh besaran skalar, waktu, suhu, volume, laju, energi, usaha, dan lain-lain. Tidak diperlukan sistem koordinat dalam besaran skalar. Penggambaran notasi vektor dan skalar menggunakan simbol atau lambang untuk mewakili besaran fisis. Simbol tersebut biasanya menggunakan aksara Yunani atau Romawi, masing-masing untuk menyatakan besaran fisis, yaitu ada massa, temperatur, muatan listrik, rapat, massa, energi, tekanan, koefisien, muai bidang, dan masih banyak yang lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Isaac Aldo. Nah, sebuah vektor itu digambarkan dengan sebuah anak panah yang terdiri dari pangkal, yaitu ada titik dan tangkap, ujung, dan panjang anak panah. Panjang anak panah menyatakan nilai dari vektor dan arah panah menunjukkan arah vektornya. Nah, di atas itu ada sketsa vektornya. Yang titik P itu titik pangkalnya atau titik tangkap, titik Q-nya itu ujung, dan panjang PQ itu nilai atau besaran dari vektor tersebut. Notasi atau simbol dari sebuah vektor dapat juga berupa huruf besar ataupun huruf kecil. Biasanya berupa huruf tebal atau berupa huruf yang diberi tanda panah di atasnya, atau juga huruf miring. Cara notasi untuk menyatakan sebuah vektor itu ada beberapa cara nih. Vektor dituliskan dengan huruf tebal, misalnya dengan gaya notasi seperti F besar dengan huruf tebal. Vektor dituliskan dengan bertanda ada bar di bawahnya, lalu dengan tanda anak panah di atasnya. Terus ada juga yang berkaitan dengan gerak benda dari suatu titik A ke titik B yang lain, yang menghasilkan vektor pergeseran, maka itu dapat dituliskan dengan notasi AB. Vektor juga dapat dituliskan seperti huruf F besar. Karena besar suatu vektor tidak lain adalah skalar, maka besar suatu vektor itu dapat dituliskan dengan cara seperti berikut, yaitu F mutlak sama dengan besar vektor F. Beberapa hal yang perlu diingat mengenai besaran vektor, yaitu dua buah vektor dinyatakan sama jika mempunyai besar dan arah juga yang sama. Dua buah vektor dikatakan tidak sama jika kedua vektor tidak mempunyai nilai yang sama tetapi berlainan arah. Kedua vektor mempunyai nilai yang berbeda tetapi arah yang sama, dan juga kedua vektor mempunyai nilai yang berbeda dan arah yang berbeda. Beberapa hal juga yang perlu diingat mengenai besaran vektor, yaitu A sama dengan C. Artinya nilai dan arah kedua vektor sama, seperti yang bisa dilihat pada gambar di atas.
A sama dengan minus B. Artinya nilainya sama, tetapi arahnya itu yang berlawanan. Terus vektor A tidak sama dengan vektor D. Nilainya sama, tetapi arahnya berbeda. Dan juga ada vektor D tidak sama dengan vektor E. Itu artinya nilai dan arahnya berbeda. Penjumlahan dan pengurangan vektor. Di dalam ruang 3 dimensi, vektor satuan bisa ditulis sebagai berikut. A adalah panjang satu vektor yang searah dengan sumbu X. B adalah panjang satu vektor satuan yang searah sumbu Y. Dan C adalah panjang satu vektor yang satuan yang searah dengan sumbu Z. Itu bisa dilihat dengan sketsa vektor yang ada di sebelah kiri slide. Bila vektor D di dalam ruang, maka dapat digambarkan seperti di samping, yang komponennya pada sumbu X, Y, Z secara berturut-turut adalah dx, dy, dan dz. Maka vektor D dapat dinyatakan sebagai berikut. Vektor satuan pada arah D juga dapat pada arah D didefinisikan sebagai berikut juga. Bisa dilihat pada slide yang tertampil. Nah, ada beberapa metode penjumlahan atau pengurangan vektor. Yang pertama ada metode jajar genjang, segitiga, poligon atau segi banyak, dan juga metode uraian. Metode penjumlahan vektor yang pertama itu ada jajar genjang yang bisa dilihat pada slide. Itu dapat diukur dengan besarnya vektor dengan rumus berikut. R sama dengan R mutlak sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat ditambah 2AB cos. V itu apa sih? V itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan B. Jadi nanti dimasukin besaran sudut ke dalam rumus tersebut. Lalu ada metode poligon yang dijelaskan oleh saudara Sabina. Selanjutnya ada metode poligon. Pada metode ini tahapannya sama dengan metode segitiga, hanya saja metode ini menjumlahkan lebih dari 2 vektor. Nah, ini ada contoh beberapa vektornya. Jumlahkan ketiga buah vektor A, B, dan C dengan metode poligon. Nah, ini hasil gabungan dari ketiga vektornya. Jadi ketiga vektor R adalah R sama dengan A ditambah B ditambah C. Nah, metode uraian, setiap vektor yang akan dijumlahkan diuraikan terhadap komponen-komponennya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita bisa lihat dari gambar ini, komponen vektor A terhadap sumbu X itu AX sama dengan A cos theta. Komponen vektor A terhadap sumbu Y itu AY sama dengan A sin theta. Ini ada vektor metode uraian, ada tabelnya. Ini contohnya kayak vektor A, B, dan C, berarti resultannya A ditambah B ditambah C. Kalau komponen X berarti resultan X-nya itu AX ditambah BX ditambah CX. Kalau komponen Y berarti resultan Y-nya AY ditambah BY ditambah CY. Nah, besar vektor R itu, jadi R sama dengan akar RX kuadrat ditambah RY kuadrat. Nah, arah vektor R terhadap sumbu X positif itu TG theta sama dengan resultan Y dibagi resultan X. Ini ada contoh soalnya, itu kita perhatiin gambar berikut. Nah, pertanyaan itu berapa besar resultan ketiga gaya tersebut?
Nah, penyelesaiannya itu yang pertama, itu ada komponen vektor F1. F1X sama dengan 5 cos 37 derajat sama dengan 4 Newton. F1Y sama dengan 5 sin 37 derajat berarti 3 Newton. Yang kedua itu ada komponen vektor F2, berarti besar F2 itu kan yang X itu min 8 Newton, kalau besar F2Y itu 0 Newton. Komponen vektor F3 itu F3X-nya 0 Newton, F3Y-nya min 7 Newton. Sigma Fx sama dengan F1X ditambah F2X ditambah F3X sama dengan 4 dikurang 8 ditambah 1, jadi hasilnya min 4 Newton. Yang sigma Fy itu sama dengan F1Y ditambah F2Y ditambah F3Y, besarnya 3 ditambah 0 dikurang 7, jadi hasilnya min 4 Newton. Langkah terakhir itu kita mencari vektor resultannya. Nah, rumusnya itu kan sigma fx kuadrat ditambah fy kuadrat diakarin. Jadi min 4 kuadrat ditambah min 4 kuadrat, hasilnya nanti ketemu 4 akar 2 Newton. Jadi jawabannya A. Nah, kesimpulannya itu besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Dalam fisika, besaran tersebut hanya dapat dimengerti dengan menggunakan bahasa matematik atau dapat diuraikan dengan bahasa sederhana. Tetapi selalu diterkait dengan pengukuran secara langsung maupun tidak langsung, semua besaran fisika harus dapat diukur atau dikuantifikasikan dalam angka-angka. Sesuatu yang tidak dapat dinyatakan dalam angka-angka bukanlah besaran fisika dan tidak akan dapat diukur. Sekian dari kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Ya, sekarang sesi pertanyaan akan dibuka. Bagi yang ingin bertanya, bisa langsung on mic. Mau tanya dong. Ya, apa ya, Yose? Itu kalau penerapan vektor dalam kehidupan sehari-hari apaan tuh? Ya, oke, terima kasih Yose. Pertanyaan bagus, kita tampung. Ada yang ingin bertanya lagi? Mungkin kalau nggak ada, langsung jawab pertanyaan dari Yose aja ya. Oh iya, silakan. Tadi kan pertanyaannya kan penerapan vektor di kehidupan sehari-hari kan. Contohnya itu kalau orang lagi manah. Jadi seorang pemanah menarik anak panah dari busurnya itu sebenarnya arah gerak anak panah itu penjumlahan vektor gaya tarik tali dari kedua ujung busur tersebut. Nah, contoh yang kedua itu kalau kita lagi main layangan. Jadi biar kita bisa lihat layangannya, makanya layang-layang itu terbang kan di depan kita ya. Jadi nggak pas di atas kepala. Nah, itu tuh dia menggunakan konsep vektor biar kita bisa lihat layangannya secara jelas. Itu aja, kurang jelas gak Yose? Cukup jelas, Sabina. Ya, terima kasih atas. Terima kasih. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, kalau nggak ada, ini presentasinya kita tutup. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami, kelompok 1. Mohon lebihnya kurang maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.